Halo semuanya, selamat siang. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Di sini saya Ahmad Handi Cafrido dengan NPM 181502107 akan memandu terkait presentasi mata kuliah perancangan elemen mesin, di mana kali ini kita memilih terkait materi gearset motor Vega ZR. Untuk pembahasan kali ini, saya dibantu oleh tiga rekan saya, yaitu ada Muas Muhammad Muas Safik dengan NPM 18150210013. Berikutnya ada juga Reza Anissa Ainayah dengan NPM 18150210057. Dan ada juga yang terakhir teman saya yaitu Sahid Arafi dengan NPM 18150210003. Gitu. Kami dari kelompok 4 dari jurusan S1 Teknik Mesin Universitas Lampung akan menjelaskan terkait materi gear set motor. Pembahasan gear set motor Vega ZR. Kami akan membahas pertama pendahuluan, kedua teori umum, ketiga metodologi penelitian, keempat pembahasan, dan kelima kesimpulan. Bab 1. Pendahuluan. Gearset merupakan komponen pemindah daya dari mesin ke roda belakang sehingga kendaraan dapat bergerak. Gearset juga merupakan suatu komponen yang mudah aus karena gesekan yang terjadi antara rantai dan kedua roda gigi. Adapun untuk merawat atau mengurangi aus pada gearset, yaitu dengan memberikan pelumas pada gearset. Dengan majunya teknologi, manusia dituntut bekerja dengan cepat dan efisien termasuk juga dengan mesin. Pada motor gear, merupakan salah satu komponen yang sangat penting agar motor dapat melaju lebih cepat tanpa mengubah pada bagian mesin motor, salah satunya yaitu mengganti gear pada bagian gear belakang dengan ukuran gear yang lebih kecil. Bab 2. Klasifikasi roda gigi. Nah, pada bab 2 ini akan membahas tentang klasifikasi roda gigi. Roda gigi sendiri merupakan roda gigi dengan poros sejajar adalah roda gigi di mana giginya berjajar pada dua bidang silinder. Kedua bidang tersebut bersinggungan dan yang satu menggelinding pada yang lain dengan sumbu yang tetap sejajar. Yang dibagi menjadi tiga yaitu roda gigi lurus, roda gigi miring, dan roda gigi miring ganda yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Ya, akan membahas tentang roda gigi lurus, di mana roda gigi lurus sendiri merupakan roda gigi paling dasar dengan jalur gigi yang sejajar poros. Pembuatannya pun paling mudah, tetapi menghasilkan gaya aksial sehingga cocok dipilih untuk gaya keliling besar, namun memiliki sifat bising pada putaran tinggi, dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Roda gigi miring, di mana roda gigi miring ini mempunyai jalur gigi yang membentuk ulir pada jarak bagi lingkar. Pada roda gigi miring, jumlah pasangan gigi saling membuat perbandingan kontak yang lebih besar daripada roda gigi lurus, sehingga pemindahan putaran dapat berlangsung dengan halus, sangat cocok untuk mentransmisikan putaran tinggi dan beban besar. Roda gigi miring sendiri memerlukan kotak roda gigi yang lebih kokoh karena jalur gigi yang berbentuk ulir tersebut menimbulkan gaya reaksi yang sejajar dengan poros, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Roda gigi miring ganda, di mana roda gigi miring ganda ini mempunyai jalur gigi yang membentuk ulir pada jarak baik lingkar yang lebih luas daripada gigi lurus. Roda gigi ini dapat memindahkan perbandingan reduksi, kecepatan keliling, dan daya yang besar. Tetapi, pembuatannya agak sukar, seperti pada gambar yang di bawah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja roda gigi. Karena penting sekali kita untuk mengetahui proses ataupun cara kerja dari roda gigi. Pembahasannya, cara kerja dari suatu unit transmisi roda gigi akan dijelaskan dengan berpedoman pada gambar. Pada gambar yang akan dibahas di slide berikutnya, akan melihatkan berbagai posisi dari roda gigi yang menghasilkan kombinasi yang berlainan sesuai dengan yang diinginkan. Perlu juga diperhatikan pada gambar bahwa roda gigi pembanding utama dan poros gigi counter tidak pernah dilepaskan hubungannya. Terus,
Cara pergantian kombinasi roda gigi adalah dengan cara menggerakkan roda gigi yang diinginkan secara aksial terhadap spline pada poros output hingga terjadi hubungan antara roda gigi. Nah, berikutnya akan bahas tentang mekanisme kerja masing-masing roda gigi dijabarkan sebagai gambar berikut. Yang pertama, gigi pertama ya. Gigi pertama ini jika tuas ditarik ke belakang, maka gear selection fork akan menghubungkan unit synchronous untuk berkaitan dengan gigi tingkat 1. Posisi 1 akan menghasilkan putaran yang lambat, tetapi momen pada poros output besar. Berikutnya gigi kedua. Pada gigi kedua, tuas didorong ke depan menggunakan gear selector fork sehingga unit synchronous berhubungan dengan roda gigi tingkat nomor 2. 12 putaran poros output lebih cepat. Yang gigi 3, pada gigi ketiga ini, jika tuas ditarik ke belakang, maka gear selection fork akan menghubungkan unit synchronous untuk berkaitan dengan gigi tingkat 3. Posisi 3 akan menghasilkan putaran yang lebih cepat dibanding posisi 2, seperti lihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya akan membahas gigi keempat, di mana pada gigi ini roda gigi pada tingkat 4 disejarkan dengan roda gigi pembanding 3, sehingga terjadi kontak gigi tingkat 4 dengan roda gigi pembanding 3. Poros input dan poros output 19 dengan aliran putaran dayanya adalah tuas didorong ke depan menggerakkan gear selector fork sehingga unit synchronous berhubungan dengan roda gigi tingkat nomor 4. Posisi 4 putaran poros output lebih cepat dibanding pada posisi 3 pada gambar di bawah ini. Kemudian, gigi kelima. Pada gigi ini, roda gigi tingkat 5 disejarkan dengan roda gigi pembanding 5, sehingga terjadi kontak gigi tingkat 5 dengan roda gigi pembanding 5. Dengan aliran putaran dayanya adalah tuas ditarik ke belakang menggerakkan gear selection fork, sehingga unit sinkronis berhubungan dengan roda nomor 5. Transmisi pada posisi gigi 5, kecepatannya paling tinggi, tetapi momen yang dihasilkan pada poros output paling kecil seperti pada gambar di bawah ini. Berikutnya akan membahas tentang pengertian poros. Tentunya poros juga sangat penting dalam pembahasan gear kali ini. Untuk pengertian poros sendiri adalah bagian terpenting dari sebuah mesin yang berfungsi untuk meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Poros memegang peran paling utama dalam transmisi, karena itu kita harus terlebih dahulu mengetahui bentuk-bentuknya dan macam-macam poros. Untuk macam-macam poros sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada poros transmisi, poros spindle, dan poros gandar. Nah, saya akan membahas tentang poros transmisi terlebih dahulu, di mana poros macam ini mendapat suatu beban puntir murni atau puntir lentur. Daya yang ditransmisikan pada poros ini melalui kopling, roda gigi, sabuk atau sprocket, rantai, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar di kanan saya. Berikutnya itu akan membahas tentang poros spindle. Di mana poros spindle ini suatu poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran yang disebut dengan spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus sangat teliti. Begitu. Berikutnya itu pembahasan tentang poros gandar. Jenis poros gandar ini merupakan poros yang dipasang antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapatkan beban puntir. Bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar, yang disebut dengan gandar. Gandar ini hanya mendapatkan beban lentur, kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula, di mana akan mengalami beban puntir. Menurut bentuknya, poros gandar sendiri dapat digolongkan atas poros lurus umum, poros engkol sebagai poros utama, penggerak mesin tork, dan lain-lain. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Menurut Sugiono, metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan melakukan pengujian terhadap keefektifan produk tersebut. Produk yang akan dibuat dan dikembangkan dalam penelitian ini adalah gearset motor Vega ZR.
lokasi dan waktu penelitian. Adapun paparan mengenai lokasi penelitian dan waktu penelitian. A. Lokasi penelitian. Lokasi penulisan ini difokuskan di jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung, Bandar Lampung. B. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Alasan waktu tersebut dipilih karena penulis ingin mendapatkan data yang lebih beragam dan valid. Prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi langkah-langkah penelitian dan pengembangan oleh Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiono, di mana langkah-langkahnya dapat dilihat pada gambar berikut. Potensi dan masalah. Pengumpulan data. Desain produk. Validasi desain. Revisi desain. Uji coba produk. Revisi produk 1. Uji coba pemakaian. Revisi produk 2. Hasil produk. Berikut ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah penelitian dan pengembangan pada penelitian ini. A. Potensi dan masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan mempunyai nilai tambah. Sementara masalah merupakan penyimpangan antara hal-hal yang diharapkan dengan hal-hal yang sesungguhnya terjadi. Potensi dan masalah ini digunakan sebagai alasan atau penentu latar belakang dilakukannya penelitian ini. B. Pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual and up to date, maka selanjutnya perlu dilakukan pengumpulan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam perencanaan produk yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada. C. Desain produk. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan melakukan pembuatan produk. Selain itu, desain produk harus dilengkapi dengan penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat setiap komponen pada produk tersebut, ukuran dan toleransinya, alat yang digunakan dalam pengerjaan produk, serta prosedur pengerjaannya. D. Validasi desain. Validasi desain adalah proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk yang telah dikembangkan secara rasional akan efektif. Dikatakan secara rasional, validasi desain masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum merupakan fakta di lapangan. Validasi desain dilakukan dengan cara mengonsultasikan desain yang telah dibuat kepada pakar atau penilai ahli, dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan atau kesalahan dalam desain atau rancangan produk tersebut. E. Revisi desain. Setelah desain produk divalidasi, maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara melakukan perbaikan desain. G. Revisi produk 1. Revisi produk dilakukan apabila dalam uji coba produk dari segi kelayakannya masih belum terpenuhi. H. Uji coba pemakaian. Setelah produk dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran, maka langkah selanjutnya ialah menguji cobakan produk. I. Revisi produk 2. Revisi produk kedua ini dilakukan apabila dalam uji coba pemakaian produk masih terdapat kendala atau kekurangan. Dan J. Hasil produk. Hasil produk merupakan hasil akhir dari seluruh langkah penelitian dan pengembangan berupa produk atau dalam hal ini media pembelajaran yang sudah melalui beberapa tahap pengujian, mulai dari uji kelayakan, uji coba pemakaian, serta pengaruhnya. Sumber data penelitian. A. Subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini ialah pakar atau penilai selaku evaluator kelayakan dari produk
gear set motor Vega ZR. B. Objek penelitian. Objek pada penelitian ini ialah gear set motor Vega ZR yang dilengkapi dengan buku panduan. Metode dan alat pengumpulan data. A. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, di mana setelah data-data tersebut diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain wawancara, observasi, dan evaluasi. B. Pengumpulan data. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang dapat diamati atau dalam hal ini disebut sebagai variabel penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan lembar evaluasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statik deskriptif. Statik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara melakukan pendeskripsian atau penggambaran data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Secara keseluruhan, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, atau peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Sementara itu, data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka sebagai hasil dari observasi atau pengukuran. Data kualitatif diperoleh dari instrumen kelayakan media pembelajaran, baik dari ahli, materi, ahli media, maupun siswa dalam bentuk skala. Nah, pada kali ini bab 4 akan membahas tentang perhitungan, yaitu perhitungan terhadap roda gigir motor Vega ZR yang mampu mentransmisikan daya sebesar 6 kW pada putaran 7.500 rpm. Hal-hal yang perlu dibutuhkan antara lain, ya bisa dilihat pada gambar, ada daya, putaran, sudut miring, sudut tekanan, jarak sumbu poros, modul, maupun perbandingan transmisi. Lanjut lagi, di sini dalam perancangan roda gigi yaitu perbandingan kecepatan atau perbandingan transmisi, yaitu perbandingan diameter lingkaran, jarak roda gigi atau jumlah gigi satu dengan jumlah gigi yang kedua. Bisa dilihat pada persamaan 4.1, Z sama dengan D2 dibagi D1 sama dengan Z2 dibagi Z1. Kalau kita asumsikan tidak ada slip, maka sama dengan kecepatan tangan sial. Gambar 41 di situ merupakan gambar diameter lingkaran jarak roda gigi. Berikutnya, silinder ditransformasi jadi roda gigi, maka A. Lingkaran sama dengan lingkaran pitch, B. Diameter sama dengan diameter pitch. Nah, perlu kita ketahui juga ya kawan-kawan, sebagian besar bentuk roda gigi adalah involute. Involute adalah salah satu bentuk geometri yang disebut conjugate curve. Bisa dilihat di gambar 4.2 bentuk gigi involute. Pada titik manapun, tali string selalu menggambarkan garis tangensial lingkaran dasar dan selalu tegak lurus dengan kurva involute. Nah, kalau melihat gambarnya bisa lihat gambar 4.3 di bawah ini. Tali string pada gigi roda. Ya, berikut ini ya kita akan membahas terkait perhitungan yang dibutuhkan dalam perancangan rancangan roda gigi dari motor Vega ZR. Yang pertama yaitu faktor keamanan. Kita ketahui FC 91, di mana dapat kita lihat pada tabel 4.1 yang menjelaskan terkait tabel faktor koneksi daya yang terdapat beberapa data seperti daya rata-rata yang diperlukan, daya maksimum yang diperlukan, maupun daya normalnya berapa. Nah, berikutnya yang kedua yaitu daya rencana. Diketahui
PD sama dengan FC dikali P sama dengan 6 kW. Berikutnya yang ketiga perhitungan transmisi. Nah, di perhitungan transmisi banyak sekali perhitungan-perhitungan. Nah, di perhitungan transmisi sendiri pada roda gigi meliputi perhitungan diameter dan jumlah gigi sebagai berikut. Yang A ada perhitungan diameter sementara, bisa kalian lihat di sini dapatkan D1 40 mm, D2 sama dengan 160 mm. Yang berikutnya adalah jumlah gigi atau bisa disebut Z. Nah, dari perhitungan didapatkan Z1 sama dengan 14 gigi, Z2 sama dengan 53 gigi. Yang keempat, mencari diameter lingkar jarak bagi atau D0. Pada gambar 4.4 merupakan gambar yang untuk mempermudah pemahaman letak diameter lingkar jarak bagi pada roda gigi. Bisa kalian lihat sendiri ya di gambar titik 4 ini, 4.4. Seperti gambar yang sebelumnya, gambar 4.4 ya. Kita akan menjelaskan di sana terdapat dua lingkaran khayal yang bersinggungan dan menggelinding tanpa slip. Maka untuk perhitungan diperoleh dari persamaan D0 sama dengan Z kali M. Sehingga untuk D01 dan D02 diperoleh hasil sebesar D01 sama dengan Z1 dikali M mendapatkan hasil 42 mm, sedangkan untuk D02 sama dengan Z2 dikali M yang mendapatkan hasil 480 mm. Untuk yang kelima, mencari kelonggaran puncak atau CK. CK sama dengan 0,25 dikali M mendapatkan hasil 0,75 mm. Keenam, kita akan membahas atau mencari nilai kecepatan V yang diperoleh dari jumlah putaran N. Kita masukkan V sama dengan 3,14 dikali D dikali N dibagi 60.000 mendapatkan hasil 15,7 meter per sekon. Ketujuh, kita akan mencari terkait gaya tangan sial atau Ft kecil. Ft kecil sama dengan 102 dikali PD dibagi V sama dengan 38,9 Newton. Yang kedelapan, kita membahas terkait rumus untuk mencari faktor dinamis Fv didapat dari tabel sesuai dengan nilai kecepatan yang diperoleh. Untuk V sama dengan 15,7 meter per sekon, maka rumus yang dapat digunakan adalah kecepatan sedang V sama dengan 5 dikurang 20 meter per sekon. Di juga ada kecepatan sedang V sama dengan 20 dikurang 50 meter per sekon. Kalian lihat sendiri pada tabel 4.2 rumus faktor dinamis. Lanjut kita masukkan ke persamaan Vv sama dengan 3 dibagi 6 ditambah V. Didapatkan 0,138. Kesembilan, kita mencari beban permukaan yang diizinkan persatuan lembar F aksen H. F aksen H sama dengan Vv dikali KH dikali D01 dikali 2 dikali Z2 dibagi Z1 ditambah Z2 mendapatkan hasil 0,72 kg per meter milimeter. Yang 10, dimensi roda gigi. Adapun dimensi yang harus dihitung untuk mengancang roda gigi. A, diameter rusuk atau DT kecil. Kita masukkan saja langsung DT kecil 1 sama dengan M dikali Z1 mendapatkan hasil 42 mm. Untuk DT2 sama dengan M dikali Z2 sama dengan 159 mm. Kemudian B, kita mencari diameter kepala DK kecil. DK kecil 1 sama dengan M buka kurung Z1 ditambah 2 tutup kurung mendapatkan hasil 42 mm. DK2 sama dengan M buka kurung Z2 ditambah 2 tutup kurung mendapatkan hasil 165 mm. Berikutnya C, kita mencari diameter kaki atau DF. Langsung saja DF1 sama dengan M buka kurung Z1 dikurang 2 tutup kurung mendapatkan hasil 36 mm. Untuk DF2 sama dengan M buka kurung Z1 ditambah 2 tutup kurung mendapatkan hasil 153 mm. Yang D,
Dedendum atau tinggi kaki HF adalah jarak radial dari lingkaran pitch menuju bagian dasar atau lingkaran kaki. Kita masukkan langsung, HF sama dengan 1 kali M ditambah 0,25 yang mendapatkan hasil sebesar 3,25 mm. Adendum atau tinggi kepala HK adalah jarak radial dari lingkaran pitch menuju lingkaran kepala M. Kita masukkan langsung, HK sama dengan 1 dikali M sama dengan 3 mm. F, di sini kita mencari tentang tinggi gigi atau H. Langsung kita masukkan ke persamaan H sama dengan 2M ditambah CK. Mendapatkan hasil 6,75 mm. Kemudian G, kita mencari lebar roda gigi atau singkat B. Kita langsung masukkan persamaan B sama dengan FT dibagi F aksen H, mendapatkan hasil sebesar 54,002 mm. H, yang terakhir yaitu perhitungan jarak sumbu poros pada roda gigi. Gambar 4.5 ya di bawah ini ya, untuk mempermudah tentang pemahaman jarak sumbu poros yang terletak pada roda gigi. Jarak sumbu poros pada roda gigi adalah perbandingan antara jumlah dari diameter jarak bagi lingkaran pada roda gigi dibagi 2. Nah, langsung kita masukkan saja ke persamaan. A sama dengan DT1 ditambah DT2 dibagi 2. Mendapatkan hasil A sama dengan 100,5 mm atau 100,01 mm. Kita langsung digenapkan saja. Nah, yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan. Kesimpulan di sini akan membahas terkait keseluruhan dari yang dijelaskan tadi. Kita dapat kesimpulan yang diperoleh dari perancangan-perancangan roda gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama, profil roda gigi yang digunakan dalam perancangan ini adalah roda gigi lurus standar dengan sudut tekan 20 derajat. Karena jenis roda gigi ini adalah roda gigi yang paling aman atau umum digunakan dalam sistem transmisi. Nah, kesimpulan yang kedua dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan dari hasil perhitungan perancangan atau perencanaan roda gigi motor Vega ZR daya 6 kW dan putaran 7.500 rpm dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Bisa kalian lihat sendiri pada tabel ini didapatkan hasil seperti daya rencana, diameter lingkaran jarak bagi, jumlah gigi, diameter lingkaran kepala, diameter lingkaran kaki, diameter rusuk, tinggi kaki, tinggi kepala, tinggi gigi, kecepatan, faktor dinamis, gaya tangensial, beban lentur yang diizinkan maupun lebar gigi. Nah, bisa kalian lihat sendiri hasil-hasilnya, angka-angkanya maupun satuannya gitu. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 4 ucapkan terima kasih yang sebaik-banyaknya karena telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.